Aki ya, Aki bersyukur Bang Rey sudah dibebaskan dari Mat Janggar dan Mat Datuk. Walaupun kita menggunakan tebusan ya alhamdulillah ya, karena apapun caranya kita harus membebaskan mereka. Apalagi mereka ini kejam dan biadab. Mereka akan menghalalkan segala cara demi untuk mencapai tujuan mereka. Bahkan mereka berniat untuk selalu menghabisi dan Bang Rey. Entah apa yang ada di dalam benak dan pikirannya. Karena yang ada hanya dendam. Padahal kita di muka bumi ini sejatinya adalah orang-orang yang harus bersaudara dan saling mengingatkan. Apabila kita selalu menebar benci dan dendam, maka tidak akan pernah tenang hidup kita. Ya, kepada para sahabat-sahabat keramat, jangan sampai kita tertanam di dalam hati ini sifat dendam dan sifat angkara murka, sifat benci. Itu harus dikejar dan dibuang jauh-jauh. Karena sifat-sifat tersebut akan menjerumuskan kita. Kita akan selalu tidak tenang, selalu was-was. Tapi kalau kita banyak saudara, mudah-mudahan ketenangan yang akan kita dapatkan. Ya, kemarin Aki beserta saudara-saudara Bang Rey ya berhasil. Entah pun bagaimana cara kami tebus Bang Rey. Entah apa yang terjadi nanti itu di kemudian hari, biarlah. Yang pasti Bang Rey sudah dilepaskan dari mereka. Karena mereka ini kan memang berniat menghabisi Bang Rey. Entah apa misi terakhir, apakah karena kalau misalnya Bang Rey habis dan ini mereka bebas, itu tidak baik. Apalagi ini di bulan suci Ramadan, seharusnya mereka segera bertobat. Aku yakin di hati mereka itu masih ada sedikit kebaikan, masih ada secercah hati nurani yang bisa digunakan untuk orang lain, bukan hanya untuk menjahati dan melakukan kejahatan keji. Ya, karena Mak Datuk ini memang ditempa di kawah. Apalagi Mak Datuk? Apa kurang dengan tebusan kemarin? Banyak yang masih aku inginkan dari kalian. Aku minta uang dan tentu minta Rey untuk kembali bersama kami. Itu tidak mungkin terjadi Mak Datuk. Itu tidak mungkin terjadi. Bahkan Bang Rey saat ini lebih kuat dan lebih sehat. Sudahlah Mak Datuk, aku tidak punya urusan dengan kau. Aku malah berharap kau segera membuka hatimu untuk berbaik hati kepada orang lain dan berprasangka baik kepada orang lain. Bukan selalu mendapat benci dan dendam Mak Datuk. Ingat, kalau kemarin kami mendapatkan uang, maka kami pasti akan mendapatkan uang kembali. Kalau aku bisa mengambil kamu, Mimpimu kamu akan kusekap. Mimpimu terlalu tinggi Mak Datuk. Jadi jangan pernah bermimpi dan berniat selalu jahat kepada orang lain Mak Datuk. Itu tidak baik Mak Datuk. Tapi bagaimana dengan tebusan kemarin? Melimpah uangnya kan? Itu bukan urusanku, urusan anakku. Ya, berarti kau ini memang sudah urusan apa? Urusan neraka. Memang mungkin Janggar yang akan menggunakan uang tersebut. Tapi nikmatilah uang tersebut. Mudah-mudahan uang tersebut bisa kalian gunakan untuk apa? Untuk lebaran. Sudahlah Mak Datuk. Kalau kau tidak ingin tobat pergilah sana. Aku tidak mau berurusan dengan iblis-iblis sepertimu. Lebih baik aku tenang di tengah hutan sini. Tiap hari kalian bilang tobat. Apa sebenarnya arti tobat? Kau tahu tobat? Itu berubah sifat dan perilaku. Ketika kita biasa berbuat keburukan, maka rubahlah kita selalu berbuat prasangka baik dan berbuat baik kepada orang lain. Kalau begitu kau harus tobat. Karena kau pernah menganiaya. Menganiaya dan menegur itu beda Mak Datuk. Yang namanya menganiaya, kita menghakimi, menghajar, memukuli orang-orang yang lemah dan tidak berdosa. Tapi kita menegur, itu wajib hukumnya untuk mengasarimu Mak Datuk. Ketika anak kita tidak sholat pun, ketika 2 kali dan 3 kali kita tegur, itu wajib kita pukul agar dia segera melakukan sholat, mengerti sholat. Kau selalu memutarbalikkan seorang-orang menyesatkan pemikiran. Tidak ada yang disesatkan Mak Datuk. Tidak ada yang disesatkan pemikiranmu. Jadi lebih baik kau pergi dari sini. Aku tidak punya urusan lagi dengan kau. Uang tebusan sudah kubagikan. Aku yang punya urusan. Aku yang punya urusan terhadap diri. Karena dendamku tetap berakar.
Dendammu itu tidak baik, Madatu. Jadi jangan kau kira semua orang di hadapanmu bisa kau lumat dan kau hancurkan. Ingat, Madatu, kekuatan sesungguhnya, kekuatan abadi itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Aku Kita tidak- sebagai manusia Dengar. di bumi ini. Aku tidak menghancurkan ke semua orang, tapi menghancurkan kalian. Hah? Kalian Lalu- pantas dihancurkan. Pantasnya dari mana, Mbak Datu? Karena kalian selalu mengganggu. Kalian selalu mengganggu. Aku tidak pernah merasa mengganggumu, Mbak Datu. Memang Wah! Yang biasa mulu. Memang luar Kenapa biasa. kau menyerangku, Mbak Datu? Hah? Ngajar kau datang menyerang. Kau datang hanya untuk menambah kebencian, Mbak Datu. Aku sudah sampaikan dari tadi. Lebih baik kau pergi dari hadapanku, karena aku tidak mau berurusan dengan iblis-iblis seperti itu. Aku akan pergi setelah membawa jasadmu. Mbak Datu, jasadku ini mahal sekali, Mbak Datu, karena aku meyakini nyawa ragaku ini hanya dipisahkan dari Yang Maha Kuasa, bukan iblis sepertimu. Dan aku ikhlas kalau memang itu takdirku, karena kita hidup di muka bumi ini sudah membawa janji, Mbak Datu. Apakah kau tidak bercermin tentang pemimpinmu Rai kemarin? Hah? Yang kami sekap. Di dalam 1 kali 24 jam, Mbak Datu, air pun bisa sedetik berhenti mengalir. Begitupun manusia, dalam 1 kali 24 jam ada 1 detik pun letak dia apes dan dia dalam keadaan di bawah. Jadi jangan sombong, Mbak Datu. Ngomong kosong. Aku benci dengan kata-kata. Jangan Aku tidak akan terpengaruh. jangan sampai, Mbak Datu. Jangan sampai pusakaku ini membabat lehermu, Mbak Datu. Kau kira aku takut? Aku hanya mengingatkan, aku tidak perlu ditakuti, Mbak Datu. Tapi ketika kau terus memaksa untuk mendapat kebencian dan menyerangku, jangan salahkan aku. Aku akan menghajarmu sesuka hatiku. Karena tujuanku satu, Mbak Datu. Tujuanku satu. Bertobatlah kau di penghujung bulan suci Ramadan ini. Itu Semudah saja itu kau tujuan. bicara. Tobat menghajar, tobat menghajar. Lalu maumu apa? Menghajarmu. Aku yang menghajar. Silakan kalau kamu. Wah! 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 Jangan bermain-main dengan pusakaku, Mbak Datu. Pusakaku ini hanya kekeluargaan ketika aku membutuhkan. Jadi jangan sampai. Mungkin inilah firasatku ketika aku habis membawa pusaka ini. Ternyata datang iblis sepertimu ke hadapanku yang mungkin akan dibabat dari pusakaku ini, Mbak Datu. Aku tidak akan pernah takut. Jangan sombong, Mbak Datu. Jangan sombong. Jangan sombong menjadi manusia. Karena kesombongan akan menghancurkan dirimu, Mbak Datu. Tidak ada keilmuan yang paling abadi di muka bumi ini, Mbak Datu. Makanya kita dituntut untuk terus belajar, Mbak Datu. Jadi jangan pongah kau dengan sifat-sifat seolah-olah ilmumu paling tinggi di muka bumi ini, Mbak Datu. Teruslah berbicara. Teruslah berbicara. Tapi ingat, Mbak Datu, pesanku. Jangan pernah kau lakukan kepada orang lain apa yang kalian lakukan kepada bangsa. Aku tidak pernah melakukan pada orang lain kecuali pada kalian. Orang lain yang mendatangiku hanya ingin meminta ilmu. Itu Ilmu-ilmu sesat yang kau berikan. Itulah tugas kami itu untuk pandanganmu. Itu tugas kami Tidak untuk dalam mengingatkanmu bahwa apa yang kau ajarkan kepada masyarakat sekitar hutan sini, ketika dia berguru kepadamu, kau akan memberikan ilmu-ilmu sesat yang kau miliki, yang kau timba di kawah Gunung Gede. Itu tugas kami untuk menghentikan tidak taklukmu, Mbak Datu. Maka aku berharap kau segera bertobat, Mbak Datu. Ingat itu pesanku, Mbak Datu. Tidak akan pernah aku menyebut kalian. Bahkan aku pernah menantangmu di hutan Naraka. Ingat itu. Tantanganmu akan kupenuhi ketika Bangkai belum ditemukan. Alhamdulillah, melalui perjanjian dengan Mat Janggar, kalian meminta tebusan. Jadi tidak usah terjadi pertumpahan darah. Pertumpahan darah itu tidak baik, Mak Datu, apalagi darah manusia. Jadi jangan sampai darah pahitmu ini dicucup atau dijilat dari burung bangkai, Mak Datu. Maka bertobatlah, Mak Datu. Kau pikir kau saja yang hebat. Hah? Kau saja yang kuat. Tidak ada yang terhebat, Mak Datu. Aku bukan orang hebat, Mak Datu. Aku bukan orang hebat. Aku orang bodoh. Aku orang lemah. Tidak sepertimu orang gagah dan kuat. Tapi aku akan terus belajar, memahami alam ini. Apa yang dititipkan dari leluhurku itu yang akan aku jaga. Alam yang asli ini
Itulah yang aku jaga. Saat ini banyak sekali orang-orang yang sudah merusak peradaban alam ini. Itulah tugasku untuk menjaga peradaban alam ini. Dan tugasku untuk menghentikan kalian. Hentikan kalau bisa. Hentikan. Ingat Madatu, aku tidak mau di bulan suci Ramadan ini mengotori tanganku dengan darahmu. Madatu. Aku tidak peduli dengan mulut. Berkali-kali bagai menyampaikan, kalian terselamatkan karena ini di bulan suci Ramadan. Aku Dia diselamatkan tetap bukan berhadapan. oleh kalian. Penguasaku yang menyelamatkan. Penguasa alam, penguasamu adalah satu, Madatu. Entah kalau penguasamu itu pendayangan yang ada di Gunung Undin. Aku percaya dengan penguasa. Aku tidak percaya. Salah kalau kau percaya dengan mulutku, karena lidahku tidak berguna. Justru itu hentikan bicaramu. Kenapa kau begitu marah ketika aku menyampaikan apa yang aku punya, Madatu? Itulah yang harus kusampaikan. Karena itu tugasku, menyampaikan kepada semua orang, Madatu. Dan tugasku untuk menghabis kalian. Habisi kalau kau memang, berarti kau memang... Majulah kau. Baik. Aja kau datang menyerang. Memancing kesabaranku habis kau. Aku tidak takut dengan sabar-sabar apa yang kau ucapkan. Hah? Karena kau tidak pernah memahami sabar itu seperti apa. Sabar itu merenungi diri kita dan selalu menerima keadaan apa yang harus kita jalani. Selalu itu kau bicarakan. Karena itu kita sebagai manusia harus seperti itu, Mak Datuk. Tidak ada kesombongan yang abadi di muka bumi ini. Ingat, setinggi-tinggi ilmumu, di atas langit ada langit, Mak Datuk. Kekuatan sesungguhnya hanya milik yang maha kuasa, bukan iblis sepertimu, Mak Datuk. Aku tidak punya urusan denganmu, Mak Datuk. Silakan kau pergi. Wah! Wah! Kenapa kau menyerangku, Mak Datuk? Aku bosan dengan ucapan. Kau bosan? Berarti kau memang hanya menebar dendam dan untuk menghabisku. Buktikan, Mak Datuk. Buktikan. Buktikan ucapanmu. Di sini aku Wah! 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 mengajak kau, Mak Datuk. Apa itu begitu? Aku pun bisa, Mak Datuk. Kalau aku ini jangan sombong menjadi manusia, Mak Datuk. Jangan sombong. Kau yang terlalu sombong. Aku tidak pernah sombong, Mak Datuk. Aku hanya mengingatkanmu, Mak Datuk. Mengingatkanmu sebagai manusia, bukan sebagai iblis jahanam yang ada di kau gunung. Dan aku mengingatkanmu. Hah? Sebagai tim-tim tua seperti kalian. Pergi dari hadapan. Jangan selalu ganggu aku. Ingat itu. Aku tidak akan pernah mengganggumu, Mak Datuk. Ketika kau tidak mengajak seluruh masyarakat untuk mengikuti Mereka datang sendiri. mereka datang karena ulah dari pedayang-pedayang. Wah! Sengaja kau, Mak Datuk. Memang setan mulutmu. Seharusnya kau sadar, yang setan itu aku atau kau, Mak Datuk. Kau! Seandainya aku setan, kenapa tidak berkawan denganmu, Mak Datuk? Karena setan Aku bukan setan. Aku bukan tidak sepertimu. Ingat itu. Jadi kau apa, Mak Hah? Datuk? Aku orang baik. Hah? Yang menuntun manusia-manusia untuk menjadi sakti dan mengabdi padaku. Mak Datuk, Hah? ketika diri kita merasa diri kita paling baik, Mak Datuk, disitulah kesalahan terbesar dalam hidup kita, Mak Datuk. Karena kata orang tua, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, semut di seberang lautan tidak Yaitu kelihatan. kalian. Itulah. Itu kalian. Karena ucapan sekalian selalu ingin membuat aku tobat. Seolah-olah kalian. Hah? Seolah kalian yang bersih. Kami hanya mengingatkan masalah ada tobat dan tidaknya. Itu urusanmu, Mak Datuk. Karena kita hidup di muka bumi ini hanya sementara, Mak Datuk. Ada kehidupan abadi yang harus kita tanggung jawabkan. Jangan kau ajari aku. Aku tahu semuanya. Tapi kenapa kau seperti ini kalau kau tahu? Apakah ini yang diajarkan dari leluhurmu, Mak Datuk? Ya. Ini ajar ngelurku. Berarti kau memang terlahir dari orang-orang yang sesat, Mak Datuk. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apanya yang Aku membantu sesama. Hah? Membantu mereka yang datang. Hah? Ya sudahlah, Mak Datuk. Aku tidak banyak waktu untukmu.
untuk berdebat dengan iblis sepertimu. Karena apa yang aku sampaikan tidak akan pernah bisa kau terima melalui kupingmu, Mak Datuk. Kau pikir aku juga mau mendengar ucapanmu? Lalu apa tujuanmu? Hanya ingin memastikan bahwa Ki Selamat masih hidup. Itu. Aku bahkan merindukan sekali kalian itu bersama kami, apalagi kami sudah menebus, memberikan uang yang banyak kepada kalian. Kenapa kau tidak ikut menikmati uang yang kami berikan sebagai tebusan, Mak Datuk? Itu bukan urusan. Seharusnya kau ikut menikmati. Aku tidak pernah mengikuti urusan anakku. Selagi dia senang, aku pun senang. Itulah salahmu, Mak Datuk. Semuanya senang karena uang, Mak Datuk. Karena uang tebusan itu tidak baik. Apakah cara seperti itu kalian mencari uang? Carilah uang dengan cara yang halal, Mak Datuk. Dan apakah kau bikin aku sadar ikan tobat? Turun. Apa kau menjamin aku? Menjamin kehidupanku? Turunkan dikit ada bicara. Turunkan dikit. Kau hanya seorang diri di sini, Mak Datuk. Jangan kau kira pedagang-pedayangan dari kawah Gunung Kendit mengikutimu. Ketika pusaka Bersuluh ini, tahun aku sendiri. ketika pusaka ini Dengar. bersamaku, tidak akan ada aura-aura negatif yang mengikutimu, Mak Datuk. Maka sadarlah, Mak Datuk. Aku tidak peduli dengan ucapan. Jangan kau pikir aku sendiri. Seenaknya saja kau memperlakukan aku. Aku berpuluh-puluh tahun hidup di gunung. Tidak pernah aku menerima orang sepertimu. Hah? Aki bersyukur tidak pernah bertemu dengan orang sepertimu, Mak Datuk. Hah? Apalagi aku. Hah? Jadi lebih baik kau pergi dan kau nikmati uang tebusan yang kami bagikan. Tapi sebelum aku pergi, aku ingin membalas dendam. Ingat itu. Apa Karena dendammu? persoalan kita belum selesai. Persoalan apa lagi, Mak Datuk? Kau jangan pura-pura lupa. Hah? Aku tidak pernah menanamkan persoalan dan permasalahan dengan orang lain, Mak Datuk. Di saat aku terlena meminum racun yang diberikan Rea oleh kalian. Hah? Itu bukan racun, Mak Datuk, tapi malaikat maut untuk menjemputmu. Apa aku mati? Masih berseharusnya kau sadar ketika malaikat maut sudah mendekatimu. Bukan sadar aku ini. Tahu? Aku tidak mati. Itu kuasaku di dunia. Bukan kalian. Jadi aku tidak percaya dengan mulut kalian. Dengar. Tapi kenapa kau menebak dendam kepadaku? Seharusnya kau berkaca Aku pada ingin dirimu. menginjak-injakmu seperti kau menginjakku. Silakan, Mak Datuk. Silakan. Wah. Hop. Wah. 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 Hop. Wah. 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 Hop. Wah. Wah. Hop. Wah. Hop. Setan kau. Setan kau. Kau salah datang pada hari ini, Mak Datuk. Di saat aku bersama pusaka, kau menampakkan diri. Ini sebagai cerminanmu, Mak Datuk, bahwa apa yang kau miliki, kekuatan yang kau miliki. Di mana pusakamu? Saat aku membawa pusaka. Dia tidak mau menebar amarah dan pertumpahan darah itu tidak baik. Maka dari itu, dia tidak selalu bersamaku. Dia hanya hadir di saat-saat aku membutuhkan. Entah kenapa, pada hari ini dia ingin bersamaku. Ternyata ada iblis jahanam yang hadir di hadapan, membawa dendam dan amarah. Kau, mulutmu yang iblis. Bukan aku. Kau yang iblis. Tahu? Karena iblis tidak akan pernah mengakui dirinya bahwa dirinya adalah iblis, Mak Datuk. Dia akan merasa selalu benar. Ya. Dan iblis juga tidak berucap. Seperti dirimu. Hah? Mak Datuk, sebelum kesabaranku habis, Mak Datuk, menghadapi orang seperti ini, Mak Datuk. Ini pesanku sekali lagi, Mak Datuk. Sebelum Bang Ri muka juga dengan kalian, karena Bang Ri akan lebih senang melihat kalian di bulan suci Ramadan ini. Kalian berbuat baik, berubah perilaku dan berhenti menebar kebencian kepada kami. Kami tidak pernah menebar kebencian kepada kalian. Walaupun kalian brutal, walaupun kalian setiap hari ingin membunuh kami tetap menganggap kalian sebagai saudara, Mak Datuk. Karena kami sadar kalian mungkin belum menemukan apa yang ada di dalam pikiran kami, Mak Datuk. Semudah itu kalian berbicara. Segala apa yang kalian rasakan oleh kalian semua yang selalu mengusik ketenangan kalian. Kemana Mat Jangkar? Apakah menikmati uang tebusan tersebut? Lebih baik kau kembali dan temui Mat Jangkar. Mungkin dia lagi berpesta. Aku tidak peduli dengan anakku. Anakku pasti senang. Ya, tapi tidak salahnya, Mak Datuk. Kau mengikuti kesenangan anakmu.
kau bersama Janggar dan siapa itu? Jabrik, Tyson. Silahkan kalian berpesta menikmati uang tebusan tersebut. Biarkan mereka. Tapi ini pesanku Mak Datu. Jangan kau lihat bintang tinggi di langit. Jangan pernah kau berangan-angan ingin menggapainya. Tapi ketika itu kalian tidak bisa sampai menggapainya, maka kalian akan terjatuh terlalu sakit Mak Datu. Kau yang salah. Aku tidak akan pernah sakit. Tidak akan pernah sakit. Ya, Berarti kau hari ini yang akan mengewa sakit. pandai bicara. Seolah kau sakit. Kau yang berbicara. Mak Datu, aku ingatkan sekali lagi. Lebih baik kau pergi dari hadapanku. Karena aku lagi berpuasa. Aku tidak mau mengotori tangan, menghajar iblis sepertimu. Walaupun kau iblis, aku tidak mau mengotori tanganku ini Mak Datu. Aku juga tidak mau melihatmu di hutan ini. Dengar. Lalu, aku harus pergi kemana kalau aku tidak di hutan ini? Aku ingin menghajarmu. Itu. Dari tadi silahkan kalau kau mau. Buah! Hajar sesuka hatimu Mak Datu. Hap! Buah! Buah! Hap! Buah! Jangan sampai Mak Datu. Jangan sampai Nah, ini menghantam jantungmu Mak Datu. Karena jantung siluman itu akan pecah atau dihantam dengan pusaka ini. Semudah kau bicara. Kenapa? Soal pusakamu yang baik saja. Pusakaku ini hanya benda mati Mak Datu. Benda bertuah yang akan aku gunakan untuk kebaikan. Tidak ada artinya, semuanya tetap bersumber dari Yang Maha Kuasa. Karena tidak ada satu kekuatan pun di muka bumi ini tanpa seizin Yang Maha Kuasa. Tidak ada kekuatan seperti itu Mak Datu. Akan uji pusakamu yang baik. Silahkan Mak Datu. Kalau itu membuatmu puas Mak Datu, lebih baik daripada kau mati sia-sia di sini Mak Datu dengan menghajarku. Lebih baik kau pergi. Mudah sekali Kau kau bicara. siapkan dan Mudah pasang. sekali kau bicara tentang kematian. Lebih baik kau temui saja Janggai. Ikutlah berpesta dengan uang tebusan tersebut. Dan kau nikmati bahwa dunia ini milik kalian. Tapi pesan, sadarlah sebelum bulan suci Ramadan. Ingatlah Dan pesan. ikutlah pesan. Itu pesan. Pesan. Ini pesan. Hap! Wah! Hap! 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 Wah! Aduh. Silahkan kau menghajar sesuka hatimu. Jadi jangan pernah kau menebak dendam kepadaku Mak Datu. Ingat itu Mak Datu. Jangan pernah kau menebak dendam kepadaku. Silahkan kau pergi, temui anakmu, berpestalah dengan uang tebusan tersebut. Karena aku tidak mau menambah permusuhan ini semakin dalam Mak Datu. Ingat. Tidak akan pernah aku lupakan di saat aku kau injak-injak. Ingat. Terserah kau Mak Datu. Tapi kalau memang aku salah, di bulan suci Ramadan ini, di penghujung bulan yang penuh barokah ini, aku meminta maaf kepadamu Mak Datu. Karena aku menghargaimu sebagai orang tua Mak Datu. Aku tidak mau terus-menerus terjadi keributan Mak Datu. Semudah itu. Semudah itu kau ucapkan. Rasa sakit di dalam. Disitulah Mak Datu ujianmu sebagai manusia Mak Datu. Ketika kau tidak bisa menerima maaf dari orang lain, berarti kau merasa paling hebat dan paling kuat di muka bumi ini. Duri apa? Terserahmu Mak Datu. Dari tadi aku bicara, kau tidak pernah bisa menerima. Terserah mau apa saat ini. Ini pesan, silakan kau pergi. Ketemuilah Mat Jangga. Ikutlah berpesta dengan uang tebusan tersebut. Karena aku tidak butuh iblis berada di hadapanku. Dengar, semua hutan adalah hunian. Tidak sepantasnya kau mengusir. Ingat. Aku tidak mengusirmu Mak Datu. Aku tidak mengusirmu di tengah hutan ini, tapi mengusirmu dari hadapanku. Karena aku tidak mau mataku ini melihat iblis yang selalu berbuat kejahatan di hadapanku.
Kau pilih pergi atau ku hajar dari sini Mak Datuk? Kau pikir aku takut? Aku takut dengan ucapan. Baik Mak Datuk. Biar kau milih bertahan. Kau pilih bertahan. Iya. Sekarang aku beri jalanmu baik-baik. Silakan kau pergi. Sebelum kesabaran ku habis. Baik. Karena aku Baik. tidak mau. Aku ingin. Wah! Itu mau. Hah? Ternyata kau bukan pergi. Kau malah menghajar. Bukan itu. Wah! Wah! Setan kau! Setan kau! Pesan temuilah Mak Chandra. Ikutlah berpesta dengan uang terbesar itu. Tapi setelah berpesta, harapanku kau segera mengikuti jejak si Om. Silakan kau pergi. Atau ku habisi kau di sini. Pergi secara baik-baik atau ku habisi kau di sini. Itu pesan. Kalau kau kurang puas, bawalah semua pusaka. Kita bertarung secara jantan. Aku tidak mau bertarung denganmu hanya karena aku membawa pusaka. Lebih baik kau pergi. Kita bertarung secara jantan. Lepaskan senjata. Oh, itu yang Baik. 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 Aku kesatria Mak Datuk. Jika kau tidak mau pusaka, aku pun tidak akan menggunakan pusaka. Baiklah kalau kau sudah mau bicara. Itu maumu. Itu maumu. Kau pantas menerimanya. Hah? Kau pantas menerima. Jangan sampai aku hajarmu dengan pusaka. Pergilah kau dari sini. Mungkin ini pesanmu. Pesanmu kepada yang tidak ingin menghabisi. Yang jelas aku sudah puas. Aku sudah puas belum bisa mengajari. Terserah kamu. Pergilah kau dari hadapanku. Aku tidak mau mengadakan pertarungan dan pertempuran kepadamu. Pergilah kau. Baiklah. Tapi ini belum selesai. Aku tetap akan mencari. Terserah kau Mak Datuk. Aku akan datang dengan pusaka. Kameramen. Kurang aja Mak Datuk. Kameramen. Mak Datuk masih menebak dendam. Tapi alhamdulillah mereka mungkin Mat Jangga bersama yang lain mungkin masih berkaitan dengan uang tebusan tersebut. Biarlah kameramen, biarlah memuas hatinya. Aki sengaja tidak mau menggunakan pusaka ini tadi karena Aki yakin segala sesuatunya itu adalah urusan yang maha kuasa. Ketika nyawa Aki tetap tertanam di dalam diri Aki, mudah-mudahan yang maha kuasa akan selalu melindungi Aki. Biarlah mereka mendapat benci dan dendam. Kita sebagai manusia lebih baik kita menanamkan rasa sabar dan bersyukur, karena itulah yang akan membuat kita tenang di dalam kehidupan ini. Para sahabat-sahabat selamat, inilah di penghujung bulan suci Ramadan ini, Mak Datuk Aki tetap berharap Mak Datuk Jangkang dan yang lainnya segera menemukan jalan terbaik dalam hidupnya, segera menemukan secercah
cahaya terang di dalam hatinya sehingga dia bisa merubah semua perilakunya selama ini. Karena kita sebagai manusia, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, tetap selalu membuka lebar pintu taubat bagi semua hamba-hambanya yang ada di muka bumi ini. Maka dari itu, kepada para sahabat-sahabat keselamat, ikuti terus perjalanan keselamat dengan cara ketik, komen, like, dan subscribe. Berikan subscribe sebanyak-banyaknya karena subscribe tidak dipungut biaya apapun. Hidupkan lonceng notifikasinya agar mengetahui tayangan-tayangan dari keselamat. Aku bukan orang paling baik, aku bukan orang benar, aku ini orang bodoh dan orang lemah. Karena aku meyakini kebenaran, kekuatan, keilmuan itu hanya milik yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kepada para sahabat-sahabat, apabila ada tutur kata Aki yang tidak pas dan tidak pantas, Aki mohon maaf. Karena Aki ini menyadari Aki bukan siapa-siapa. Aki selalu mendoakan kepada para sahabat-sahabat keselamat selalu diberikan barokah dan kemuliaan baik di tengah masyarakat ataupun oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezeki, dan yang paling utama diberkahi anak yang soleh dan soleha. Karena itulah harta yang paling berharga di muka bumi ini. Maka dari itu kita sebagai anak selalu bersujud, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir pesan Aki, hargai dan hormatilah kedua orang tua kalian, karena kalian harus sadar tanpa orang tua kalian bukan siapa-siapa di muka bumi ini. Tuh, orang tua itu adalah Tuhan nyata di muka bumi ini. Ridho orang tua adalah ridho dari yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan segala langkah kita akan dimudahkan, urusan kita akan dilancarkan. Mungkin begitu saja, lebih dan kurangnya Aki mohon maaf. Apalagi di penghujung bulan Ramadan ini mungkin banyak tutur kata Aki yang tidak pas, perilaku Aki yang tidak pantas. Aki mohon maaf. Aki tutup video ini, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.